Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Maulidani Putri, absen 7 dari kelas 10. Kali ini saya akan menerangkan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Banyak kita jumpai ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan juga menerima segala hal yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Al-Imran ayat 179. Yang kedua ada dalil al-hadis. Mari kita pahami dalam salah satu pesan Rasulullah SAW yang berkenan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Beliau bersabda, "Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berperang teguh kepada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Yang ketiga adalah kesepakatan ulama atau ijma. Seluruh umat Islam sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum syariat Islam yang wajib diikuti dan juga diamalkan, karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sesuai dengan petunjuk akal. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rasul yang telah diakui oleh seluruh umat Islam di dunia ini, di dalam mengembangkan misinya itu, kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad atau semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Hasil ijtihad beliau ini tetap berlaku sampai ada dalil yang menghapuskannya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan juga global. Oleh karena itulah kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan bayan atau keumuman isi Al-Quran tersebut. Yang pertama adalah bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayan at-takkid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah ialah memperkuat dan juga mengokohkan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bayan al-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir yaitu kehadiran hadis yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, rincian, dan juga tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, memberikan persyaratan atau batasan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak, dan juga mengkhususkan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga adalah bayan al-tashri. Yang dimaksud dengan bayan al-tashri adalah memunculkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapkan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.